kalau sama dia, berapa tabungannya? Tabungan saya ada kurang lebih 10 juta. Oke, sip. 10 juta itu kalau disedekahin jadi 100. Iya, 10 juta kalau disedekahin, jang. Itu jadi 100. Iya. Bahkan kalau kita minta sama Allah diganti 700 kali lipat, maka menjadi berapa? 7 miliar. Langsung to the point. Kira-kira 10 juta mau dinolin apa mau disisain? Mau dinolin. Beliau mau sedekah 10 juta isi tabungannya. Subhanallah. Makasih mas. Iya. Lewat mana nanti? Hah? Disedekahin lewat mana? Ya nanti diumumin. Ya. Siapa yang mau ngenolin tabungannya? Oh iya. Dunia berarti masalah. Karena dia rendah, dia hina, dia masalah, dia akan selalu mengeluarkan masalah. Itu dunia. Maka jangan pernah mengawinkan kolbu dengan dunia. Cukup tubuh kawin dengan dunia. Kolbu tidak boleh kawin dengan dunia. Jangan pernah masukkan nama-nama dunia. Dunia itu apa aja isinya? Rumah, mobil, motor, pasangan, kerjaan. Jangan masukkan kolbu. Sekali masuk ke dalam kolbu, kata Rasulullah, ta'iba abdud dinar, orang ini kualat. Ta'iba, dia akan lelah sepanjang hidupnya. Jadi kita boleh capek fisik, jangan capek kolbu. Ya, ini ada yang capek-capek pulang kerja masih mau ngaji. Ini hari apa nih Pak? Senin ya? Sama, saya kan juga kerja, saya juga masih ngajar. Ya. Hari ini, karena yang datang guru-guru, maka saya lah yang nyetir. Ya, kecuali tadi ya, pas datang ke sini udah gak kuat. Nguap lu, ngantuk lu. Karena tadi siang saya masih ngajar, tapi kita nganter. Tapi nikmat. Pengorbanan itu nikmat. Capek lelah itu nikmat. Jadi orang yang nggak pernah kelelahan itu hidupnya nggak nikmat. Ya, jadi nikmati Pak perjuangan-perjuangan itu. Nikmati lelahmu berkhidmah. Di dalam lelah itu nanti ada rasa. Coba orang yang tidak pernah tahu nikmatnya satu teguk air, puasa. Nanti ketika azan dia merindukan satu teguk itu. Benar nggak? Ya. Orang yang masalah terus di rumahnya udah pisah beberapa waktu, nanti ketemu lagi. Insya Allah nanti ketemu jalannya. Ya. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqun wasfuha. Dunia itu apa isinya, itulah yang keluar. Mungkinkah gelas isinya air hitam, kopi, keluarnya teh? Mungkin enggak? Dalamnya putih susu, keluarnya kopi, mungkin enggak, ya, enggak keluar dari kopi, karena kopi antum pada senang wajahnya kan, wajahnya udah hitam-hitam kayak kopi. Apa isinya itu yang keluar. Sama, ini isinya apa, itu yang keluar. Maka orang yang senangnya rumah, ngomongin rumah mulu. Orang senangnya mobil, ngomongin mobil terus. Senang duit, ngomongin duit terus. Senang lawan jenis terus. Apalagi sesama jenis tuh ngeri Pak. Ya. Ya. Tapi kita nggak boleh benci sama mereka. Kita hanya benci perilakunya. Karena dia sendiri sebenarnya benci dengan perilakunya. Tapi dia mau keluar dari kondisi itu, dia bingung. Oleh karena itu jangan pernah membenci pemaksiat. Benci saja maksiatnya. Karena satu saat jika kita membenci sesuatu, siapa tahu nanti kita ditakdirkan melakukan itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan pernah terbayang kebencian kepada sosok. Kualat nanti. Nanti takdir itu berputar. Enggak ada takdir enggak berputar. Al-yaum nudawiluha bainan nas. Itu hari itu takdir akan Allah putar. Suka-suka Allah yang muter. Kan kudrat iradatnya suka-suka dia. Hatta kita sendiri enggak sanggup mengatur diri. Ya. Coba uban udah keluar, nggak bisa ditahan Pak. Pengennya kan nggak ada ubannya kan.
wa wajibun na'tiha atau wa wajibun na'tuha. Dunia, apa yang wajib yang sepantasnya dia tampilkan itu yang tampil. Jadi siapa yang berjuang di masjid, berjuang di pesantren, mengabdi di masyarakat, bekerja di kantor, dimanapun aktivitasnya, lelah, masalah, ada orang menghalangi, dakwah kita disikat, dakwah kita itu biasa aja, Pak. Kalau nggak begitu nggak dunia, ya. Kalau nggak ada masalah, antum berarti minta berpisah nyawa dengan badan, mau nggak? Hanya itu maharnya supaya namanya syahid, mati syahid. Bukan bunuh diri. Orang bunuh diri nambah masalah. Kalau orang bunuh diri tahu dia apa yang terjadi setelah dia mati, dia nggak mau mati, Pak. Udahlah, sholat belum tentu diterima, bunuh diri. Bunuh diri ini berarti dia putus asa. Orang yang putus asa itu Allah benci kepadanya. Berarti orang ini menilai Allah kehabisan kasih sayang. Nah, ini orang-orang seperti ini Allah nggak suka, ya. Setelah itu apa lagi, Pak? Arabnya. Oke, baik. Itu udah dibaca belum? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor berikut. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik. Sebelum sampai ke sana, ini kita sering ulang-ulang. Dunia itu makhluk nggak? Akhirat makhluk? Oke. Yang bukan makhluk siapa? Allah. Pengen dunia datang ke kita atau kita datang ke dunia? Maunya. Ya, gimana caranya? Dunia itu hanya patuhnya ke kholiknya, ke penciptanya. Terus gimana caranya? Maka dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari pikiran paling pangkal sampai ujung, gak boleh lepas dari nama Allah. Kolbu kita gak boleh lepas dari nama Allah, baru dunia datang ke antum. Gak capek kita. Karena dunia kira, wah itu orang-orangnya Tuhan tuh. Maksudnya apa? Itu orang-orang dekat sama Allah itu. Kalau dunia melihat di kolbu kita ada nama dia, ini mah sama gua nih, sama hinanya nih. Ya, kita perbudak aja dia, kita bully dia, kita kerjain dia, kita buat dia lelah lahir batin. Tapi kalau di kolbu kita ada nama Allah, dia langsung, kata orang Jawa, sendiko dauh. Sam'an wa ta'atan. Terbersit Allah kirim, terbersit Allah kirim, maka hati-hati. Tapi yang membersihkan itu sendiri siapa? Allah juga kok. Gak bisa dibuat-buat, Pak. Saya bersihin gak bisa. Itu namanya ngayal. Ya, angan-angan disebut orang tulul amal, bukan amal. Tulul amal pakai hamzah. Orang panjang angan-angan. Nyamar lewat sholawat, nyamar lewat doa, nyawar. Sebenarnya angan-angan dia yang panjang. Buktinya lagi sholat, lagi sholawat dia ingat itu. Dia nggak ingat Allah, nggak ingat Rasulullah saat sholawatnya. Tapi masih mending lah, masih mau sholat atau sholawat. Cuma nanti ancamannya apa? Bahayanya. Sekali dia doa, sekali dia sholawat, sekali dia sedekah, hajatnya tidak sampai, maka dia akan mencari kambing hitam. Makanya sahabat kita, Ustadz Isu Mansur, ini lagi ditarget sama orang yang merasa korban dia. Beliau kan ngajarin, sedekah 1 dapat 10, nggak salah, apa itu udah bener. Bener nggak? Ada Qurannya nggak? Beliau nyampain pesan itu. Cuma orang mengira nanti dari jalur dia 10 itu datang. Itu kan syirik khafi. Capek begitu antum. Sedekah tapi di hatinya pengen duitnya nambah. Lah nggak begitu kalau sedekah. Ya. Apa kata ahli surga nanti? Ya Allah, seandainya engkau tidak pernah menjawab doa kami dahulu, tidak pernah membalasi semua sedekah kami, tentu kami hari ini jadi konglomerat di surga. Udah enak di surga, masih belum puas. Ternyata di atas surga ada surga lagi, di atas surga, di atas surga ada lagi. Apa kata mereka? Ya Allah, ini doaku yang dulu belum dikabulkan, cuma sekian.
ada beberapa doa dia belum dikabulkan. Itu yang membuat dia naik, sedangkan sholatnya tidak ada satupun yang diterima. Karena sholat dia ria. Sedekah dia pun ria. Berjuangnya pun ria, baperan. Ya, gampang tersinggungan. Tapi ada beberapa doa dia yang belum dikabulkan, itu yang membuat derajatnya tinggi nanti di akhirat. Maka mereka berpikir, ya Rob, coba doa-doaku separuh aja nggak belum dikabulkan. Jadi konglomerat ya, tabungannya banyak. Jadi sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku semua, doa-doa aja. Maka setiap hari tabung doa. Jangan tabung kapan diijabah doa. Mau menjadikan doa sebagai wirid?